Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Chairamatika dengan NIM G0024-049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai osmanibula untuk memenuhi tugas laprak anatomi saya, yang mana khususnya adalah sebagai berikut. Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaannya, yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan bagian A tentang anatomi mandibula. Jadi, ini adalah tampak mandibula dari bagian inferior. Jadi mandibula atau os mandibula merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia, yang mana awalnya os mandibula ini terdiri dari dua os, yang kemudian dalam perkembangannya mereka bergabung menjadi satu di garis fungsi penyatuannya yang namanya simfisis mandibulae. Simfisis mandibulae itu terletak di bagian sini. Kemudian di bawah simfisis mandibulae itu ada spina mentalis. Spina mentalis ini akan dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus geniohyoideus. Kemudian ada juga arcus alveolaris atau cekungan tempat melekatnya akar gigi. Yaitu akan menjadi tempat perlekatan dari radix dentes. Kemudian ada juga foramen mandibulae. Foramen mandibulae itu menjadi tempat dilaluinya arteri, vena, dan arcus alveolaris inferior. Kemudian ada juga tuberositas pterygoidea, letaknya di sini, itu akan dilekati oleh pterygoideus medialis. Kemudian ada juga processus condylaris. Processus condylaris itu akan bersendi dengan fossa mandibularis di os temporal, sehingga nantinya akan membentuk sebuah artikulasio yang namanya adalah artikulasio temporomandibularis. Selanjutnya, kita ke bagian anterior dan juga di bagian di mana ketika mandibula dibelah menjadi dua. Kemudian yang pertama di sini ada angulus mandibulae yang nomor 17 di daerah sini. Angulus mandibulae itu termasuk uh, bagian tempat pertemuan dari dua os mandibula, yaitu corpus yang jumlahnya satu dan ramus yang jumlahnya sepasang. Ramus itu ada di nomor 15 di sini, dan korpus itu ada di nomor 18, bagian bawah sini. Jadi os mandibula itu terbagi menjadi korpus dan juga ramus, yang mana nantinya akan bertemu di angulus mandibulae. Sini. Nah, angulus mandibula ini dilekati oleh ligamen stylomandibulare. Kemudian di sini juga ada processus coronoideus di nomor 19 di sini. Dia itu bentuknya lebih ketika dilihat dari sisi yang samping, itu dia atau lateral, itu dia membentuk seperti tonjolan yang lebih tajam atau runcing. Kemudian untuk proses coronoideus ini di sini, dia akan menjadi perlekatan dari musculus temporalis. Kemudian ada juga foramen mental. Foramen mental itu nomor 22 di sini. Itu merupakan lubang di bagian korpus yang menjadi tempat berlalunya arteri, vena, dan nervus mentalis. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan bagian yang B mengenai musculus masticatores. Jadi, musculus masticatores ini fungsinya untuk menggerakkan mandibula saat mengunyah dan berbicara. Untuk otot penyusunya itu ada 4. Yang pertama itu ada musculus masseter yang letaknya di superficialis atau di permukaan. Itu fungsinya untuk mandibula levator. Jadi untuk levator mandibula, kemudian ada musculus temporalis, itu juga letaknya di superficialis, fungsinya sama untuk levator mandibula. Kemudian di bagian profundanya, itu ada musculus pterygoideus lateralis, di sini. Itu fungsinya untuk depresor mandibula, kemudian ada musculus pterygoideus medialis, itu fungsinya untuk levator mandibula. Jadi antara musculus pterygoideus lateralis dan medialis ini letaknya di profunda atau lebih dalam daripada yang musculus masseter dan musculus temporalis.
Kemudian untuk inervasinya, musculus masticatoris ini diinervasi oleh dua nervus. Yang pertama ada nervus facialis dan juga nervus trigeminus. Untuk nervus facialis itu ada em, 5 cabang. Jadi nervus facialis 7 itu dibagi menjadi 5 cabang. Yang pertama itu yang paling atas, itu yang A ada rami temporales, di bawahnya yang B itu ada rami zygomatici, yang C ada rami bucales, yang D ada ramus marginalis mandibularis. Kemudian di sini, namun tidak ada panah atau petunjuknya, di sini ada rami coli. Kemudian untuk nervus trigeminus 5-nya itu ada 3 percabangan yang sudah diberi kotak ini. Ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Kemudian untuk fungsinya sendiri dari nervus facialis itu lebih ke em, motorik, sedangkan untuk nervus trigeminus itu fungsinya untuk sensorik. Sekian eh, sejauh sekian penjelasan yang saya paparkan tentang os mandibula dan musculus masticatores. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.